Malah dia setelah sadar kita tanya, dia cerita, saya juga bengong. Malam tuh ada kampung di sini. Begitu pagi bangun, kita ada di lembah atau kita cross karena dia posisinya dalam tenda. Ditumpuk ponco dan segala macam. Malah ada beberapa orang atau 2 atau 3 orang yang nindihin tidurin dia. Nah, jadi dibuntal, diungkep sama ponco posisinya telanjang gini. Dan sudah telanjang. Ketika kita datang pas ke lokasi itu udah nggak connect. Malah si perempuannya pun ya itu udah telanjang, dia pakai dalaman dalam doang. Satu tenda. Nggak di tenda dia posisinya. Di luar. Dia di luar tenda cuman gini loh. Berdua. Dengan keadaan cuman telanjang, di badannya lumpur semua. Saking takutnya, takut dibawa dan segala macam lah. Artinya takut diganggu sama apalah gitu. Dia tidurin. Memang di dalam tenda posisi si korban ini yang sudah meninggal ini, dan itu ya sampai ditungguin gitu, ditidurin di dalam tenda. Ada orang nggak yang masuk semua. Ya bayangin aja bang, satu tenda sama mayat. Siapa yang mau? Gitu kan? Ada teman saya. Itu udah. Teman saya juga ada mah. Udah kayak gitu udah ya suasana udah mencekam lah bang. Itu udah bener-bener ada salah satu kawan saya namanya Bujin. Itu emang pemberani, ototnya emang keras juga. Tapi waktu itu ngedon abis bang, sampai dia ngeluh dan segala macam. Ya mungkin waktu itu emang kita sempat, ya mungkin adalah orang tua itu atau sesepuh itu ada dia bikin bakar apalah, mungkin kita ngerti ya, dia apa gimana minta apalah, kita juga ngerti lah ya bang, dengan caranya dia. Malam itu tuh ya mungkin suara-suara tuh agak reda, yang cuman yang kita bingungkan, yang atau kita pikir sama itu kenapa pohon pisang tuh pas ada roboh lagi. Padahal sudah nggak ada aktivitas tebang-menebang ya. Itu semua tim udah ngumpul di situ semua. Tim udah ngumpul semua. Tapi itu bunyi pohon pisang roboh semua. Kayak pas kita nebang pohon pisang jatuh kayak brak. Itu bang, suara itu nggak berhenti nyampe pagi itu. Oke, Kang, maaf itu waktu posisi itu yang peserta 5 orang yang 5 orang itu nggak ada gangguan itu? Itu nggak ada. Mereka aman gitu ya? Alhamdulillah. Tetap ditungguin tapi ya? Udah ganti pakaian kering? Udah diganti pakaian semua. Kering udah diamankan kan, kalau kasih air panas dan segala macam. Tidur di tenda nggak? Boro-boro kita buat tenda bang. Tendanya tadi kan buat mayat itu bang? Iya, tendanya jadi buat mereka hanya punya tenda satu itu? Iya. Karena mereka 12 orang tuh cuman 2 tenda. Yang satu yang di 5 itu. Siap. Dan kita cek, dia tuh sudah tidak bawa logistik, sudah habis. Ya, dari hari Sabtu ya sampai ke Senin. Sampai ke Selasa. Iya, kan dimalamin lagi tuh bang. Ya, karena kita malamin lagi. Nah sebenarnya penderitaan kita waktu malam itu emang benar-benar bang. Ya kalau kita nggak kembali lagi, ya kasarnya kita nolong dia, lillahi ta'ala kalau orang Sunda kan. Ikhlas lah ya. Ikhlas ya. Jadi apapun resikonya kita tanggung semuanya. Itu nyampe walah ya suara-suara dan segala macam aungan itu udah kita anggap udah dihiraukan lah ya sebenarnya, tapi tetap kedengar, dan itu terus terang bang. Iya. Bikin bulu punduk kita tuh naik semua bang. Jadi kalau yang saya pribadi rasakan gitu bang, takutnya ya ke suara yang halus ini memang takut. Cuman karena memang kita banyakan nih dan ada orang tua gitu bang. Ya yang halusnya Oke, sampingan. Yang bikin ngeri banget tuh justru macan itu. Si macan ini yang memang di areanya dia, di markasnya dia katanya gitu kan, di gang ini. Yang bilang tadi apa namanya? Ya sarang macan. Iya memang. Jadi memang posisinya batu-batu besar si gonggang ini, dan banyak lubang-lubang yang ya sarangnya. Mereka bersarang. Jadi kembali lagi ke mistisnya bang. Jadi si Gunung Gede itu warga setempat ini mempercayai Pajajaran. Jadi banyak Pajajaran. Kalau kerajaan Pajajaran kan kebanyakan ke macan. Yep. Jadi kadang-kadang
kalau kita nemuin orang kayak gitu atau macan, dia berubah jadi manusia. Cuman ada perbedaannya. Ada bicara dia sumbing kayak orang ini, tapi normal. Nah itu dia. Itu ada berapa teman atau kebetulan kakak saya sendiri pun sudah ngalamin kejadian kayak gitu. Nah yang saya ngeri itu satu, kita di tempat mereka, ya warga percaya juga karena Pernah kejadian. Ya satu karena pelajaran itu, ya itulah udah campur aduk di situ, udah stres, udah pada stres kesana sebenarnya. Cuman kita bikin, ya gimana lagi lah. Keadaan kita udah kayak gini, mau kayak gimana lagi? Paham nggak maksudnya sumbing tapi normal. Dia berubah jadi manusia. Kondisi bibirnya sama normal kayak kita, cuman suaranya sumbing. Suara sumbing, seperti itu. Itu memang beberapa kejadian. Nah, yang berpiwaka kayak itu. Begitu dengar suara auman lagi tuh waktu itu jam 3 terakhir lah. Jam 3 terakhir. Itu suaranya kencang banget. Udah kayak kita lagi tes pakai speaker gede di tengah-tengah gitu. Di kamar. Auman kayak gitu. Bergema gitu Bang. Memang tebing batu juga kan. Itu langsung ngedon semua. Horor banget suaranya. Pasti kan. Siapapun orangnya pasti. Saat reda itu jam berapa kira-kira? Itu pokoknya Masuk subuh udah mulai selesai. Kan awalnya kan agak redaan gitu, terus tiba-tiba ada lagi Jam 1 jam 1-an. Jam 1 itu udah mulai aman. Cuman yang kita dengar suara tebasan-tebasan itu doang. Terus tiba-tiba aum gitu. Tuh jam itu terakhir tuh yang kencang banget. Tapi saya penasaran aja sih, maksudnya si anak-anak yang tadi 6 orang itu bilang kan malam pertamanya datang ke situ karena ada kampung. Iya. Nah, di hari keduanya dia masih stay di situ kan. Dia melihat masih ada kampung atau tidak? Apakah hanya malam pertama aja? Malam pertama aja pas dia mau dipencar itu dari 12 itu lihat kampung tuh. Malah dia setelah sadar kita tanya, dia cerita, saya juga bengong. Malam tuh ada kampung di sini. Begitu pagi bangun, kita ada di lembah atau di nah di situ itu udah mulai aneh. Dan saya tanya karena waktu itu dia pisah sama teman-temannya tuh sekitar jam 5 atau udah mau menjelang maghrib deh. Udah mulai menemu perkampungan. Biasanya lampu kan udah mulai maghrib udah daripada nyala. Sempet dia ada satu orang yang cewek, dia lihat jam tangan katanya, nyampe ke perkampungan tuh jam 7 kurang. Berarti setengah jam jarak dia jalan tuh. Padahal logika kita jalan ke sana tuh 2 jam. Dari daerah siapa Bang? Cipadani itu ke lokasi itu 2 jam. Dengan medan kayak gitu. Tapi yang mereka rasain cuma setengah jam Bang. Mereka jalan, ya sempat dia lihat ada orang katanya, ada lampu-lampu, ada rumah. Ya dari situ udah mulailah blank, udah selesai semua. Cuman hanya masuk kampung aja, dia belum sampai ke rumah warga atau komunikasi dengan warga. Nggak ada, langsung blank. Nggak ada. Jadi yang mereka rasakan itu ya ketemu kampung, artinya sudah berbesar hati lah gitu, sudah merasa wah aman gitu kan, udah ada perkampungan. Segitu aja. Dan waktu mereka sadar ya sudah di tengah kolam lumpur itu, di daerah lembahan itu. Mungkin dia sadar, mereka sadar juga malam itu juga ya, bukan nunggu pagi. Pagi dia. Berarti dia stay di kampung itu tetap mendirikan tenda ya? Iya. Jadi dia hanya mendirikan tenda di lingkungan kampung. Mungkin. Jadi merasa aman. Iya, merasa. Karena waktu itu pikiran dia mungkin udah malam, jam 6:30-an. Nggak enak lah ya. Ya itu dia mungkin. Dia buka tenda, dia pengakuan dia cuma di halaman, ya nggak jauh dari halaman rumah katanya. Halaman rumah. Oke. Halaman rumah dia. Pas dia pagi pada bangun dia dalam tenda, dia celinguk. Kenapa kok kita di sini? Di lumpur. Bukannya dia terakhir ingat setelah dia basak tenda udah blank udah semua. Berarti cerita-cerita kenapa dia bisa telanjang atau apa itu nggak tersampaikan gitu ya Bang ya? Enggak, kalau yang itu Ya hipo berjamaah itu. Ya. berjamaah. Atau mungkin mereka ada ingat-ingat apa gitu sampai hari terakhir kok tiba-tiba dia. Enggak ada yang kayak gitu. sampai sekarang. Kalau yang itu kenapa sampai meninggalnya juga
nggak tahu. Nggak tahu. Ya mereka sama-sama nggak sadar. Iya. Mungkin di bawah pengaruh ya, di bawah Iya. pengaruh hal mistis atau lampu tersebut, atau mungkin juga karena hipotermia terlalu akut ya. Iya. Hipotermia akut. Dengan paginya, nah itu dia paginya evakuasi yang kita bawa ke bawah itu. Nah Terus itu starting evakuasi tarik turun jam berapa? siang juga ya bang. Ya agak ya tunggu terang lah intinya. Tunggu terang walaupun Soalnya kita kan pikir Medan ya. Kita harus bawa jalan mana ini? Itu nyampe. Masih mikir. Iya. mikir terus. Setelah malam kita dicekam dengan hal-hal yang tidak jelas, suara-suara yang ini, ketika kita menemukan matahari pagi itu, kita dipres lagi. Kita harus mikir, ini bawa tuh bawa ke mana arahnya? Mau ke alur pertama kah? Yang jalur lumpur? Tidak memungkinkan. Atau ke tebing. Ya akhirnya kita berembuk. Satu ada yang kedua, dua orang namanya Pono, dia ke tebing, dia cari jalur dan segala macam. Almarhum juga cari jalur. Adalah salah satu jalur yang Relatif lebih mudah. Tapi- Nggak mudah juga sih. mungkin waktu itu ini yang terbaik. Yang paling mudah gitu. Yang terbaik. Yang terbaik. Dengan alat seadanya kita bikin tali dari Akar-akar. akar-akaran. Akar-akaran. Itu bayangin aja bang, dari tebing vertikal kita bawa nandu. Yang lucunya pas kita bawa 3 kali berat badan dia. 3 kali itu yang korban itu. Berat badan dia. Nyampe bapak deg. Bingung nih. Nyampe si sepuh ngomong, taruh aja dulu. Ya dia lah mungkin baca apa lagi lah. Bakar rokok waktu itu. Bakar rokok. Mungkin dia bisa lihat atau gimana, bisa rasakan. Ada yang ikut katanya. Itu bang kita pikul dengan berempat. Kita rasain tuh udah kayak 3 kali Berat banget. berat badan dia. Berarti proses tandunya itu abang pakai kayu gitu. Kayu. Dibuntel Kayu, pakai sarung, pakai tenda. sarung atau tenda. Kayunya itu ada itu vegetasi. Iya, karena kan dari radius 50 meter tuh udah emang ada lah. Di tebing-tebing tuh udah ada kayu. Ya akhirnya kita bikin tandu dan segala macam. Itulah. Tong berarti ya. Heeh. Mas sarung dimasukin 2 biji sarung. Karena kan setiap pergerakan warga sarung tuh nggak boleh ketinggalan. Pasti ada aja. Karena manfaatnya banyak. Makanya warga kemana-mana mau naik gunung mau kemana pasti ada yang sarungan. Itu dia akhirnya kita. Emang ada yang lupa diceritakan, maaf. Tadi selain itu kita juga nunggu tim yang dari bawah. Oh ya. Ada tim lanjutan bang. Nah kita Yang lupa. menyusul lagi. Ya maksudnya ini lebih ke tadi tuh polisi. Oh, Karena kita belum lebih ke ada, instansi ya. instansi dan dari Taman Dan Nasional. petugas resort sini. Sebenarnya waktu itu emang kita nggak di expose ya bang ya. Iya. Karena kondisi mereka satu ilegal, kedua ya jalur mereka yang tempuh itu bukan jalur pendakian. Ya akhirnya ya bisa namakan ya ilegal lah ya udah. Makanya kita nggak expose, tapi tetap aja untuk laporan ke si petugas harus ada. Dan kepolisian harus ada. Nanti kalau ada apa-apa kan, ya kalau nggak ada laporan kita juga yang kena. Ya akhirnya si petugas ini pun laporan ke pihak kepolisian. Ya, akhirnya waktu itu kita sambil nyari jalan, kita pun sambil menunggu tim susulan. Karena waktu itu ada 2 orang ya bang, kalau nggak salah yang turun untuk laporan. Iya. Untuk laporan lebih jelasnya. Lebih jelasnya. Karena kan yang pertama udah. Iya. Waktu itu tim saya. Jadi melaporkan bahwa benar kita sudah menemukan fix korban itu emang udah meninggal. Dan posisinya di sini. Di sini dan akhirnya jam 9 atau 10 ya. Jam 10-an. Antara segitu jam 10 tim ketiga baru datang dengan polisi dan segala macam. Bawa peralatan juga. Enggak. Bawa diri doang. Enggak bang. Oke. Kalau buat peralatan kita nggak jadi potong-potong akar. Skip. Iya. Iya. Itu dia. Ya akhirnya dengan tim itu ya mungkin ya polisi bukan di ranahnya sih ya. Iya. Ketika bermain di hutan Iya. ya sedikit. Tapi mestinya tetap ada pelajarannya sih. Ya akhirnya ya udahlah. Udah ngumpul semua tim. Ya akhirnya mulailah kita lakukan evakuasi dan segala macam. Itu satulah. Sebelum evakuasi pun masih ada aja godaannya. Ya itu udah mau kita angkat berat. Semacam ya berdoa lagi, ya selesai lah beres. Akhirnya udah dengan aja di vertikal dengan tali kita pakai
akan Jadi evakuasi melalui tebing vertikal. Ditarik berarti. nggak ditarik. Bisa. Yang gila itu dipikul. Iya. Tarik Iya. satu orang naik ke Satu atas. orang naik ke Di atas. tengah ada setengah satu orang nahan. Nah, Lebih dari manual ini bang. Yes. Iya. belum Salut yang ya, digendong salut yang ya. cewek. Dorong dulu, pegang langsung. Oh cewek gitu. Itu yang 5 lainnya juga tetap nggak bisa jalan. Bisa udah bisa. udah bisa. Tapi Cuman dengan- yang perempuan. Iya, yang perempuan. Yang satu itu yang saya salutin, namanya Tono. Emang orangnya tukang fitness sih. Di sini nikah sama orang sini. Di vertikal dia gendong orang. Gendong si cewek itu korban. Pakai sarung gendong. Pokoknya itu udah. Itu paling salut saya sumpah. Berapa meter Kang tebing? 50-an mah ada ya? Tinggi itu bang. Tinggi tebing 50 meter. 50 meteran. Nembusnya berarti tebing Cibodas ya. Kita nggak ketemu Cibodas. Langsung balik ke sini lagi. Tebing Putri lagi. Tebing Putri. Karena Ntar- kalau tebing Cibodas kita PR juga lama lagi. Terlalu jauh. tinggi ya? Terlalu jauh. Ya, sih. Ya ini kita alhamdulillah lah. Nyampe atas. Udah kita bawa turun. Ya nyampe sini sudah Jam berapa sampai bawah? sore ini. Enggak, belum gitu sore. Jam 2, jam 3-an. Jam 2 Lewat duhur apa? Pokoknya lewat zuhur aja. Starting pagi itu jam 7 jam 8. Jam setengah 9 kan kalau nggak salah. Soalnya kita cari jalur dulu kan. Nah itu turun. Memang di sini udah banyak yang menyambut ya warga kepo gitu kan bang. Nah, ternyata memang ada gitu sih keluarga ya. Pendakian buka. Pendakian buka. Rame ya berarti. Iya. Tapi enggak, sekarang kan kebetulan waktu itu kan nunggunya hari-hari weekday kan. Oh, weekday dan 2005 masih belum terlalu booming lagi. Iya. Wah, kalau Gunung Gede kan masih kasarnya Masih 4 cm belum. ya Oh, belum 5 cm. belum ada korban. Korban 5 cm belum. Belum. Ya sudah ada korban yang sudah ada keluarga. Mungkin yang 5 ini Yang ada lapor. duluan sempat ngasih tahu keluarga yang di keluarganya gitu kan, sudah ada yang di sini. Dan keluarga kebetulan yang datang itu keluarga si Almarhum. yang meninggal sempat ya gitulah bang. Nah, Dari luar atau orang Sukabumi atau apa? Daerah mana daerah daerah? kota Bang. Jakarta. Jakarta. Oke. Ya segitu bang, sampai bawah udah ada ambulans segala macem. Nah, itu selesailah Tugas volunteer. masyarakat ya masyarakat. Masyarakat ya. Sampai sekarang tuh udah jadi ada namanya tuh lembah. Ya lembah yang tadi nggak ada namanya, Namanya. jadi ada namanya. Tutup Namanya boleh disebut. nama Kita almarhum sebut itu. saja Lembah Agus misalnya gitu. Bukan nama yang sebenarnya ya, teman-teman. Tapi ya nama anak itu lah. Iya. Nyambung dari cerita kita evakuasi yang tadi saya jalan, saya kan ke arah sana. Rencana saya memasang di sana, ada kegiatan kegawean di sana. Mau pasang camp trap. Tadi saya lucu sama tim. Saya jalan mah, nggak ada angin, nggak ada apa. Di lokasi itu, bawahnya si Bagus. lembahan itu, kita di jalan. Petugas Taman Nasionalnya tuh ada 4. Saya dari volunteer ada 3. Tiba-tiba itu kayu roboh mang. Dipasok ke situ. Lagi jalan. Puk. Nggak ada angin, nggak ada apa. Puk. Jatuh lagi. Jatuh lagi. Ya saya cari bang. Ada anaknya juga. Kok nggak ada jatuhannya ya? Ada bekas Di jatuhan. situ. Oh mungkin dia nyambut. Dulu kita pernah tolong. Kalau saya kan cuma ceplos bang. Iya, iya. Kalau Oke. sebenarnya tadi siang. Barusan tadi siang. Tadi siang kan Tadi saya siang. buktikan. Ya tadi kan saya bukan ini ya. Nggak tanpa sengaja. Tadi saya ke lokasi itu. Pasang kamera. Ya itu gangguannya ada aja. Oh. Ya itu bang nggak ada angin nggak apa. Tiba-tiba kayu. Puk puk. Angin kan nggak ada. Saya lihat. Rantingnya tuh nggak ada. Kan bingung. Bilang. Oh mungkin ada kan salah satu teman saya ngocol orangnya. Mungkin nyambut. Dulu dia kan bekas tolong sama kita. Langsung Goblok flashback orang ya. ya gitu. Langsung flashback belakang. Aduh ya Kang, Allah. maaf boleh apa kira-kira ada cerita apa dari almarhum itu yang kalau Kakang pernah nggak dia cerita tentang kondisi yang kemarin itu? Maksudnya? Dari Iya, teman almarhum. Dari almarhum sempat apa ngomong ada cerita apa gitu nggak ada sama sekali. Teman almarhum kali
Iya, Almarhum gimana ceritanya? Teman Nggak, apa? maksudnya pada waktu turun itu almarhum nggak ngoceh apa, bukan ngoceh sih, nasihatin gitu kan. Tadi itu seperti ini, seperti itu. Oh, maksudnya secara Korean. Almarhum sesepuh. Secara Korean. Oh, sesepuh. Sesepuh. Iya. Ya, almarhum yang mana nih? Maksudnya kalian almarhum yang dari almarhum kebetulan ya banyak sih lah nih ya mungkin jadi pelajaran atau jadi PR kita ya intinya untuk ngejaga kalau bisa sampai kapan itu jangan dimasukin gitu aja ya mungkin akhirnya Wilayahnya itu. nyampe rumah pada ngumpul tuh yang evakuasi Iya. kopi break atau kopi malam lah ya ngobrol sambil kita goreng pisang dan segala macam di situ ada cerita. Oke. Satu pas dia nemuin kita nemu korban emang itu perkampungan kata dia ya kita nggak lihat sih perkampungan cuman itu dia ya perkampungan yang kalau dia bisa ngomong katanya ya sejenis padepokan kayak gitu Padepokan. ya dengan makhluk astral kayak gitulah yang dia lihat tuh terus yang mau diangkat berat itu ada yang ikut katanya 2 orang. Dua makhluk. Bukan orang. Ada 2 orang. Ada 2 makhluk yang mau ikut katanya. Sebenarnya ya mungkin awalnya sih dia minta ke almarhum semuanya pengen buat dikerjain di situ katanya buat jadi pekerja. Yang korban itu yang 7 orang. Iya. Semuanya tuh pengen di situ katanya. Menurut almarhum cerita. Yep. Ya mungkin Jadi abdi. mungkin lah atau tahu buat apa dan segala macam cerita almarhum tapi itu kan masih tanda tanya ya kita percaya apa enggaknya ya tapi kebetulan kalau saya pribadi percaya jadi akhirnya ya mungkin untungnya kita keburu datang dan semacam ya alhamdulillah ya yang 6 orang itu selamat. Ya, karena waktu itu prediksi kita juga kita terlambat 1 hari, kemungkinan korban nggak cuma 1. Karena ngukur logistik ya kan. Iya. Dan kondisi mereka yang memang Nah saya kan masuk jalur sini udah nggak ada air kan. Sebenarnya bukan hitungan 1 hari deh, Bang. nggak 1 hari juga. Hitungannya jam deh kayaknya. Jam kayaknya ya. Karena itu hipo udah tingkat dewa ya. Tingkat dewa. Hujan atau enggak ya? Oh itu enggak hujan. Nggak ada, lagi nggak ada hujan. Bulan apa sih kalau gue tahu? Apaan sih? Waktu itu sekitar Lupa ya. Pertengahan lah ya. Pokoknya belum masuk musim. April deh kalau nggak salah. April. April di awal-awal buka ya. April 2005. Cerita mesti apa gambaran postur-postur gitu almarhum nggak pernah cerita itu atau 2 makhluk itu seperti apa gambarannya atau apa gitu atau Itu dia orang tinggi besar itu wujudnya tuh ya udah wujud manusia tapi kepalanya siluman. kepalanya harimau. Jadinya siluman. Oke. Tapi itu waktu itu cerita nggak diekspos ke warga semua ya. Kebetulan saya pribadi paling dekat sama dia. Ya salah satu ya mungkin bisa disebut anak emasnya dia lah. Karena dapat nama saya pun dia lagi tidur di pos. Karena dia emang salah satu sesepuh di kampung, di kepolontiran GPO pun dia dianggap sesepuh juga. Siap. Jadi kalau untuk evakuasi bungkus mayat dan segala macam dia tim advance. Sudah faknya ya. Sudah ranahnya beliau ya. Sudah ranahnya beliau. Udah expert gitu. Aduh Allah ya. Ya gitu lah jadi. Sampai situ udah beres sampai situ kan. Iya beres lah. Tetap misteri gitu ya sebab-sebabnya itu dari Itu bahkan sampai dari sekarang pun tidak ada. dari teman-teman yang kemarin dievakuasi juga nggak sama sekali nggak ada Nggak ada yang datang lagi? datang lagi atau Itu nggak ada. Dari mulai kejadian nggak ada yang datang ke sini silaturahmi nggak ada. Nggak ada. atau pihak keluarga datang lagi terus nanyain apa gitu. Waktu itu emang ya sedikit pihak keluarga emang ya mungkin dari segi ekonominya juga ya mungkin kalau untuk jalan dan segala macam masih susah lah ya. Waktu itu emang begitu kita dapat informasi keluarga korban tuh emang kondisinya tuh kurang. di bawah. Ya pokoknya inilah orang sederhana. Ya gitu dia. Jadi begitu evakuasi sudah
Cuman ya sampai sekarang pun jadi misteri. Kenapa-kenapanya gitu. Dan yang saya rasakan semenjak dia ada di maksudnya korban di situ, itu si Lembahan lebih mencekam lagi. mistiknya lebih kuat. Oke. Lebih seru lah. Ya, kemungkinan juga bukan cuman beliau Pak. Ada banyak korban-korban yang lain. Nggak, kalau lo pernah apa maksudnya kan korban tuh terakhir kelihatan seperti ini ya. Ibaratnya kalau dia menggigil hipotermia kondisinya akan seperti ini gitu. Iya. Tapi dia posisinya seperti ini dan enggak gitu. Gimana menurut lo? Ya, ini agak melenceng nih, maksudnya agak melenceng. Iyalah. Dari sisi pandangan sih, Iya, ya. iya. Dari sisi kanan. Menurut pemahaman aja sih. Menurut pemahaman, kalau misalkan orang hipotermia, mungkin kalau sering lah volunteer nemuin korban-korban hipotermia kan nggak ada yang ada juga giginya rapot, ya kan, Kunci tangannya kan. ngepel, kan, karena nggak ada orang yang kedinginan tangannya begini terus. Lebih cenderung diambil semuanya, Seperti melihat sesuatu ya. bukan Kaget atau bukan seperti ditarik secara Paksa gitu. Prediksi ada beberapa orang gitu juga sih. Ya, jadi Ada satu asumsi kayaknya dia diambil paksa deh kayaknya. ya, Ada satu lagi dia takut atau ketakutan atau kaget atau dia lihat apa ya, yang bikin dia langsung sok. iya, mungkin masing-masing Ya. beda penafsiran. Kalau menurut gue pribadi sih Seperti itu. diambil secara paksa, dan di situ nggak cuman dia, itu banyak. Jadi kalau misalkan bicara kampung, pernah nonton sama yang Rawuh. Iya. Iya, jadi mungkin Rawuh yang lain dalam artian kalau keyakinan saya sih hampir bukan hanya setiap gunung ya, di setiap daerah ada banyak kampung-kampung itu banyak banget. Dan yang mungkin yang baru terekspos naik ke di saya kan itu yang Rawuh, terus ada yang di daerah Kuningan ya Bang itu. Iya. Daerah Kuningan tuh si Bang Agus juga narasumbernya. Nah, sekarang Akang juga nyebutin jenis-jenis yang seperti itu. Wallahu alam, Bang, kita percaya tidak percaya. Iya. Tapi warga sekitar yang benar-benar sepuh dan mengerti segala macam ya sudah mengerti, beliau mengerti. Untuk menceritakan ke kita orang-orang milenial gitu, ya halu loh gitu. Ya tapi ya terserah Anda gitu. Percaya tidak percaya. Mungkin si almarhum dan teman-temannya juga tidak mempercayai hal itu. Tapi mungkin mereka masuk ke situ akan, mungkin pada saat mereka nonton mereka bisa komentar, gue juga nggak tahu gitu sih kan. Jadi saya sih sangat meyakini bahwa di sini ada gitu kan. Kenapa saya juga senang sama Gunung Gede, saya senang sama Gunung Slamet ya karena poin-poin itu nih. Karena poin-poin itunya gitu. Jadi memang menarik sih, kalau buat saya sih menarik. Terus yang referensi yang kedua gitu ya. Itu kan terkenal dengan harimau ya. Apa kandang gitu kan. Sementara yang dilihat sama almarhum itu tinggi besar tapi berkepala harimau. Itu ada relevansi penampakan yang seperti itu, hubungannya gitu maksudnya. Sudah, itu Kan kan itu jatuhnya harimau, sudah jadi- masuk ke siluman, Bang. Sudah masuk ke siluman. Kalau siluman tuh ya identiknya ya entah itu ular, entah itu harimau, entah itu monyet segala macam, ya separuhnya mendeskripsikan berwujud. apa ya, kandangnya seperti itu. Gitu. Betul. Misalkan di satu daerah nih, misalkan desanya desa harimau gitu kan. Ya sudah, di situ identiknya walaupun ininya wujudnya manusia atau orang, tapi ada sebagian badannya yang berwujud ya harimau. Biasanya badannya harimau atau atas manusia, atau atasnya manusia bolak-balik. Itu tergantung kemampuan. Akang juga nyebutin padepokan. Dia kalau dalam bentuk kerajaan di dunia kerajaan tuh bukan padepokan, Bang, sebetulnya kampung yang banyak pendopo-pendopo kayak gitu. Jadi kalau misalkan masuk ke perkampungan zaman dulu gitu kan, masuk kampung tuh kayak masuk lingkungan wisata. Ada gapura, Yap. ada gerbang, terus masuk gapura dijaga oleh penjaga, di dalamnya itu banyak pendopo. Jadi kalau orang sekarang ngelihat kayak gitu cuma aja di TV, Bang. Masih TV, oh padepokan silat bentuknya kayak gitu. Sebenarnya kampung zaman dulu ya bentuknya seperti itu. Jadi kan dia ngeklan, klan gitu dalam artian dia desa ini masing-masing punya benteng. Nah, makanya dibentuk kayak padepokan, sebetulnya itu desa. Jadi maksud gue itu ini kota Madia gitu atau alun-alun atau gitu. Enggak, itu desa. Itu Tetap kampung. desa.
kampung. pusat Bukan. apa kerajaan atau kecamatan lah bahasanya gitu, kota Madia kan tadi gue bilang. Kampung perkampungan. Kalau bicara Karena kaumnya itu besar banget, gitu, dan energinya pasti besar di sana itu. iya, gunung gede itu. Gitu. Bicara gunung gede, Pangrango ya itu. Entah abang di mana, kalau abang nemuin di Mandalawangi mungkin aungannya akan lebih besar lagi. Ya, tingkatnya kan ke atas gitu. Aumannya akan lebih besar. Karena gitu, kita kan nggak pernah mendengar auman secara langsung. Bahkan melihat di taman safari pun jarang mereka mengaum. Gitu. Pada saat kita mendengar auman hanya dari TV mungkin, hanya dari radio atau apa. Nah, pada saat kita mendengar secara langsung, menurut mereka itu kecil, dan menurut kita itu sesuatu yang aneh dan ya nggak pernah didengar, serem nih besar. Padahal mah belum tentu. Siapa tahu itu hanya bayi. Kalau bayinya aumannya segitu gimana Bapaknya. Cuma itu kalau lu mendengar auman di tengah hutan emang agak creepy sih bang. Iya memang. Gue pernah sama Bang Caca sendiri ngalamin di Semeru. Jalan kita bercanda sih awal. Emang salah kita bercanda. Hau nyautin. Di ujung kita 16 orang atau 19 orang. Bang Caca tuh paling belakang. Dia nyautin, disautin beneran. Ada yang benerannya. Gede. Dan seketika kita diam. Ya plus gitu. Maksudnya ya kita nggak pernah tahu itu besar atau kecil gitu kan. Karena gema dari tebing segala macam itu yang membuat berbeda kan suara gitu. Bisa jadi besarnya karena benturan suara tebing. Gemak ya. Gemak dari tebing gitu. Kayaknya kopi sayang deh. Kita ngobrol nggak deh kopi. Ya Allah. Dari tadi ya. Kita bikin kopi kudu dingin. Tapi emang tertarik sih. Jadi misterinya adalah yang aum itu macan beneran atau macan siluman. Ya. Wallahu alam. Wala, bicara orang tua, sesepuh bilang bahwa itu ada kandang macan, mungkin macan yang sebenarnya atau macan yang Atau untuk memalingkan persepsi bahwa meredam gitu. Iya. Ini bukan horor gitu kan. sekarang gini, kalau misalkan baik, ya itu memang kandang macan gitu. Misalkan macan ya orang Taman Nasional udah pasti kesana masang kamera dan segala macam. Nggak mungkin dilarang karena orang Taman Nasional pasti punya ahlinya kan buat nanganin. Karena ceritanya tidak di tempat, begitu turun dia baru cerita sosoknya kepala harimau. Dan itu pun tidak cerita untuk ke umum ya. Iya, sama abang doang. Kebetulan sama saya pribadi. Ya intinya kan poin pentingnya naik gunung secara ilegal ya. Nah seperti itulah resiko yang harus ditanggung. Iya. Nah, segitu seperti itulah. beratnya gitu kan, segitu beratnya. Jadi buat siapapun yang nonton itu, tolonglah gitu hargai nyawa. Jangan berpikir jauh-jauh menghargai pekerjaan volunteer atau apapun itu. Hargai dulu nyawa kita gitu. Pada saat kita melangkah dengan tidak izin, itu udah salah gitu kan. Salah, menyusahkan dia sendiri, menyusahkan orang lain tuh resikonya sangat besar gitu. Apalagi nggak ada punya kemampuan ya. Yes, apalagi 12 orang, 2 tenda, ya Allah, mau jadi apa itu? Mau jadi apa gitu logistik? Ya harusnya, ya gitu loh, naik gunung logistik harus lebih spare 1 atau 2 hari. Kita naik gunung 2 hari, harus bawa logistik 3 hari minimum. Ya mungkin bang kebetulan waktu itu masih jaya-jayanya tenda pramuka ya. Jadi satu pun emang agak luas kan. Oh gitu. Iya, gue belum tahu. 2005 Tenda yang di bawah itu tenda pramuka berarti. Pramuka. Tapi untuk 12 orang memang udah nggak memungkinkan juga. Ya jadi dia kan udah kayak ikan asin ditumpuk-tumpuk Biar mungkin biar hangat bang. Ya. Jadi nggak pakai Bisa. nggak pakai selimut lagi. Tetap aja, pokoknya intinya salah gitu. Iya, betul. Tetap maksudnya jangan bilang segala sesuatu di sini kurang tegas, tidak, tapi sudah mulai ada pembatasan, mulai legislasi online waktu itu mungkin belum ya. Belum. Ya belum ada kan 2005. Udah mulai sudah. 2005. Sudah. Oh, 2001 ya Bang ya. 2001 online. Oke. Terus apa namanya? Ya pokoknya registrasi lah. Izin setidak-tidaknya walaupun tidak ada online kan ada pos. Surat sehat juga. Surat sehat segala macam. Terus udah diarahin camping ya boya camping gitu ya. Jadi jangan ngerasa jago bahwa dia bisa, ternyata nggak bisa. Resikonya berat banget sih sampai kayak gini, sampai meninggal dunia dan menyusahkan orang lain, bahkan bisa mengorbankan nyawa orang lain bang. Resikonya kan gitu. Jangan nyusahin ranger lah. lu udah susah hidup gitu kan, terus nyusahin ranger ya. Iya gitu. Ya poinnya sih tuh teman-teman, sangat menarik perahu yang ketiga. Ya bang.
di Samawa Adventure, dalam artian kita membahas satu desa yang bahkan kita ada yang mau jalan-jalan ke desa sana gitu. Tetap nggak lepas dari hutan larangan, perkampungan gaib. Iya, tapi lagi-lagi cerita ini hanya bisa diyakini oleh orang yang mengalami. Ya, kita mau ngomong sekeras apapun juga orang tidak percaya, emang enggak. Dikembalikan kembali sama teman-teman yang mau percaya atau tidak. Yang jelas ya inilah kejadiannya. Siapa tahu syukur buat temen yang 11 orang yang nonton bisa mengiyakan atau tidak gitu kan. Mangga sok. Itu aja sih Bang. Ada pesan lain? Mungkin abang ada pesan buat Pesan dari teman-teman volunteer buat pendaki. Kita sih ya pernah juga kita sampaikan apa yang kami lakukan, entah dia ilegal atau tidak, berbicara tentang nyawa dan yang bermain di halaman rumah kami khususnya, itu akan kami bantu. Sebagai kewajiban kita ya. Sudah menjadi kewajiban kita tanpa kami mengharap apapun. Cuman ya pesannya itu yang seperti abang sampaikan tadi, hargailah nyawa, minimal sendiri dan nyusahin teman gitu, dan ya taati peraturan yang berlaku, segitu aja. Ya, penting. Akang? Cukup mungkin. Sudah diwakili dengan Kang gue dan salut abangnya juga. Gue salut tanpa peralatan dulu. Ya, 2005 masih terbatas. Ya mungkin kalau kejadiannya sekarang kita masih bisa pakai GM system dan segala macam, itu bisa lebih memudahkan dan pakai alat. Ya waktu itu kan kita sendiri, saya pribadi untuk mengenal alat kayak gitu masih jauh lah. Siapa tahu dari pihak Taman Nasional mendengar ya kan. Oh, disupport alat buat volunteer gitu kan. Sudah komit semua. Terima kasih Bapak. Diperbarui lagi, di-upgrade. Jadi kalau kita sekarang evakuasi tidak susah banget lah. Ya, saya berharap sih udah tidak ada evakuasi lagi sebenarnya. Amin. Harapannya itu jangan ada evakuasi. Kita bolehlah mengerti jalur navigasi segala macam gitu kan. Tapi harapannya ilmu itu tidak terpakai. Ya, Ya kan. Sebisa mungkin kita menguasai ilmu-ilmu tersebut, navigasi, terus janggal survival segala macam. Tapi sebisa mungkin kita tidak menggunakan ilmu tersebut. Kalau kita sampai menggunakan ilmu tersebut, berarti ada korban loh. berarti ada satu kondisi kejadian yang gitu tidak ya. diinginkan. Itu aja teman-teman dari kita. Buat para pendaki ilegal, stop. Tolong hargai kami. Ya, minimal ada yang lu ingat lah di rumah itu udah nunggu itu. Siap, betul. Naik gunung itu bukan perkara pencapaian kita, tapi bagaimana cara kita bersyukur untuk bisa melakukan proses. Baik teman-teman, terima kasih. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.